Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 TCKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2 Mikrotik MT Chain Up Preparation about Router OS. Meskipun judulnya Router OS, dalam bab ini kita juga akan membahas mengenai router board. Jadi ada dua topik yaitu router OS dan router board. Yang kedua, router OS features. Yang ketiga, name, type, arsitektur router board. Yang pertama yaitu Mikrotik Router OS. Dia itu based on OS. Seperti yang sudah kita ketahui, Mikrotik memiliki dua tipe produk, yaitu software dan hardware. Software berupa router OS dan hardware berupa router board. Yang kedua, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik Router Board. Router OS adalah sistem operasi atau operating system yang digunakan oleh perangkat Mikrotik Router Board. Jadi bisa dibilang router OS itu softwarenya, sedangkan router board adalah hardwarenya. Yang ketiga dapat diinstal di PC atau VM atau sebagai VM ya teman-teman. Router OS bisa diinstal di PC atau dijalankan sebagai virtual machine, misalnya menggunakan VirtualBox atau VMware. Lalu ada standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Selanjutnya, Mikrotik Router Board. Dia itu built-in hardware atau board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Skala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Lalu tersedia mulai dari low end sampai high end ya teman-teman. Jadi skala fitur router board bervariasi, ada yang low end atau kelas dasar sampai high end, kelas tinggi, tergantung kebutuhan jaringan. Selanjutnya, router OS features. Router OS memiliki banyak fitur penting, diantaranya yaitu support wireless network, routing, firewall, QoS, point-to-point tunneling, user management, lalu ada tools. Kita bisa bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu support wireless network. Fitur ini sudah tertanam langsung di Mikrotik. Nah, fitur ini juga terdapat dua jenis wireless network. Yang pertama itu indoor dan outdoor. Indoor contohnya adalah Cap Wireless. Kita bisa coba cari. Nah, ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa cari pada platform sesuka kalian. Lalu yang kedua itu outdoor, yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu point-to-point, contohnya SXT SKey. Lalu ada point-to-multipoint, contohnya LHG. Kita bisa coba cari. SXT SKey. Nah, ini tuh gambarnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat-lihat. Lalu yang kedua itu nah, ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu routing. Fitur routing berfungsi untuk menentukan jalur lalu lintas data antar jaringan. Router OS mendukung berbagai protokol routing seperti RIP, OSPF, BGP, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu firewall dan NAT. Firewall berfungsi untuk melindungi jaringan Mikrotik dari akses yang tidak diinginkan. Lalu NAT atau Network Address Translation memungkinkan klien dengan IP private untuk mengakses jaringan IP publik. Selanjutnya ada QoS atau Bandwidth Management. QoS atau Quality of Service berfungsi untuk mengatur kecepatan dan pembagian bandwidth agar pengguna jaringan lebih efisien sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu point-to-point tunneling. Fitur ini digunakan untuk membuat koneksi aman antar jaringan dan juga membantu mengatasi koneksi server yang lambat. Selanjutnya ada user management. Fitur ini digunakan untuk mengatur penggunaan jaringan seperti DHCP,
hotspot, proxy, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu tools. Microtik juga menyediakan berbagai alat bantu seperti monitoring, bandwidth torch, mapping, dan lain sebagainya yang untuk membantu pengelolaan jaringan. Selanjutnya ada router board name, pengkategorian nama pada perangkat. Router board Microtik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada 3 simbol name, lalu word, yang ketiga ada exceptional naming ya teman-teman. Nah, di sini contohnya ada RB951. Angka pertama 9 menunjukkan seri atau kelas router. Lalu angka kedua 5 menunjukkan jumlah slot mini atau wireless. Selanjutnya angka yang terakhir, angka 1, menunjukkan jumlah port internet ya teman-teman. Nah, perlu diperhatikan nama ini disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya internetnya lebih dekat dari 9 port. Contohnya RB600, 800, 1000, 1100, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu router board type. Seperti yang kita ketahui tentang sebelumnya, kita sudah membahas 4 angka. Pertama, RB itu kehitung. Nah, kalau belakangnya ada UI strip 5 bla 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 TC, UI itu melambangkan fitur board. Lalu jika UI strip itu dia melambangkan fitur wireless. Lalu yang terakhir itu dia melambangkan jenis casingnya. Ini kalian bisa lihat kodenya seperti support USB, I hanya mendukung satu port, A memori yang lebih besar atau memiliki level lisensi yang tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda, teman-teman. Melihat arsitektur Microtik lebih lengkap, kalian bisa cek di www.microtik.com. Setelah itu contohnya seperti ini. MIPSBI, SMIPS, delay, dan lain sebagainya. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!